Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, meminta timnya untuk terus meningkatkan performa Desmosedici GP22 pada paruh kedua musim MotoGP 2022. Francesco Pecco Bagnaia menyambut paruh kedua musim ini dengan motivasi tinggi dengan kemenangan di Assen. Kemenangan di ajang Race of Champions yang termasuk dalam agenda World Ducati Week menambah semangatnya. Dalam gelaran tersebut, pembalap asal Italia itu mengungkapkan sejumlah kendala yang memaksanya untuk bekerja lebih keras di awal MotoGP 2022. Perubahan mesin yang dilakukan Ducati pada menit-menit terakhir menjadi salah satu faktor menurunnya performa Francesco Bagnaia dalam beberapa balapan pertama. Kesalahan yang dilakukan di beberapa balapan juga membuat Pecco tertinggal jauh dari pemimpin klasemen sementara MotoGP 2022. Selain itu, perangkat aerodinamika juga mempersulit pembalap saat bertarung dalam jarak dekat. Saya pikir tidak ada masalah dengan overtaking dan Fabio Quartararo pasti setuju dengan saya, kata Bagnaia seperti dilansir Speedweek. Dalam balapan di mana saya harus berjuang kembali, saya berhasil melakukannya dan saya bisa menyalip. Hanya saja aerodinamika membawa lebih banyak turbulensi. Tetapi juga jelas bahwa kami selalu mendorong batas. Jadi selalu sangat mudah untuk membuat kesalahan atau melangkah jauh. Tetapi jika Anda lebih cepat, Anda tidak memiliki masalah, seperti yang ditunjukkan oleh Alex Rins di Portimao ketika dia melaju dari belakang ke tempat keempat. Atau saya ketika start terakhir dan finish ke-8. Atau di Mugello, ketika saya berada di urutan ke-9 setelah start, dan masih bisa menang di akhir. Singkatnya, jika Anda memiliki potensi, Anda akan mengatasinya, imbuh Bagnaia. Seperti yang diketahui, setelah memenangi balapan di Assen, Francesco Bagnaia percaya dapat tampil apik pada sisa balapan musim ini. Beberapa trek berikutnya juga sangat cocok dengan karakter Desmosedici GP22. Tetapi pabrikan lain juga perlahan telah mengimbangi Ducati. Oleh karena itu, Pecco meminta Ducati untuk melanjutkan kerja keras agar tetap tampil kuat dan mendulang banyak poin demi mewujudkan target meraih gelar juara dunia. Pada awal musim ini, kami memiliki harapan sedikit lebih besar, tapi itu tidak mudah karena ada sejumlah masalah teknis, ujarnya. Namun begitu kami berhasil mengatasi masalah itu. Dalam beberapa balapan terakhir, sejak kembali ke Eropa, kami semakin cepat. Kami selalu berada di depan. Ada pasang surut dan beberapa ketidakberuntungan dan kesalahan yang saya lakukan. Saya seharusnya dapat memenangi beberapa balapan, tetapi terjatuh, jelas itu bukan yang terbaik. Namun hal terpenting adalah kami tahu memiliki kecepatan. Pada paruh kedua musim ini, sangat penting untuk tetap melanjutkan kerja keras, pungkas pembalap asal Italia itu. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Tim pabrikan MotoGP asal Italia, Ducati Lenovo Team, diam-diam memiliki rencana di balik kedatangan Alex Marquez ke Gresini dengan berharap juga bisa memboyong Marc Marquez di masa depan. Setelah sejak musim 2020 bersama, pada MotoGP 2023 nanti, Marc Marquez dan Alex Marquez bakal memperkuat tim yang berbeda. Alex Marquez kini telah resmi diumumkan bakal menjadi bagian dari Gresini yang merupakan tim satelit Ducati. Rupanya perekrutan Alex Marquez ke Gresini bukan hanya bertujuan sebagai pengganti Enea Bastianini saja. Namun ada misi lain yang jauh lebih penting. David Tardozzi selaku direktur Ducati menyebut dengan datangnya Alex Marquez, bakal ada peluang Marc Marquez untuk keluar dari Honda. Bersamaan dengan itu, Alex Marquez dapat memberikan gambaran bagaimana perbedaan motor antara Ducati dengan Honda.
Menurut pendapat saya, Alex akan memberitahu saudaranya tentang perbedaan antara Ducati dan Honda. Tutur Tardozzi dikutip dari Motosan. Saya yakin Alex akan melakukan jauh lebih baik dan itu akan mengatakan hal-hal baik tentang motor kami. Sejak debut di MotoGP pada musim 2013, Repsol Honda menjadi satu-satunya tim yang diperkuat oleh Marc Marquez. Bersama Honda, Marc Marquez mampu berada di puncak karirnya dengan 6 gelar kejuaraan dunia di kelas MotoGP. Kontrak Marc Marquez sendiri diketahui masih berjalan hingga akhir tahun 2023. Namun tak menutup kemungkinan di masa depan, Marc Marquez bakal memperkuat tim Ducati. Apalagi Tardozzi sesumbar memiliki hubungan yang baik dengan sang mega bintang asal Spanyol tersebut. Kita sering bercanda dengan Marc. Dia adalah Honda dan kami adalah Ducati. Tetapi ada hubungan yang sangat baik dengan Marc Marquez. Kata Tardozzi, ada hubungan yang baik dan menyenangkan dengannya. Ketika Alex mencoba motornya, saya yakin dia akan mencapai hasil yang bagus, dan ketika itu terjadi tugas saya adalah mendekati Marc dan mengujinya. Ucap pria asal Italia itu. Untuk saat ini, Marc Marquez tengah dalam masa pemulihan pasca operasinya. Sang pembalap pun dipastikan absen hingga akhir musim MotoGP 2022. Semenjak insiden kecelakaan di sirkuit Jerez pada tahun 2020, membuat karir Marc Marquez cukup berantakan. Mendominasi kejuaraan selama 7 tahun. Performa gemilang itu harus terhenti sejak 2 tahun ke belakang. Marc Marquez sempat membuat penggemarnya kembali memiliki harapan ketika mulai mengawali MotoGP 2022 sejak pramusim yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Sayangnya saat bergulirnya MotoGP 2022, Marc Marquez tak mampu bersaing ke jalur juara. Hal itu tak terlepas dari kondisi fisiknya yang masih belum 100% pulih. Apalagi ditambah Marc Marquez tak pernah terlihat nyaman dengan RC213V baru. Alhasil keputusan mundur setelah seri ke-8 di MotoGP Italia, jadi pukulan telak bagi pembalap yang berjuluk The Baby Alien itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.